Nah, aku kembali dengan kami di Hai Santai Workshop dengan saya Rea di sini. Nah, di video kali ini saya akan coba menjawab hasil konsultasi dari salah satu teman kita, yaitu Mas Sani. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, di sini saya akan cerita dulu awal kenapa Mas Sani ini sampai minta dibuatkan video seperti ini. Beberapa hari yang lalu, Mas Sani ini WA ke saya. Nah, dan ternyata Mas Sani ini memperkenalkan diri dan dia itu ternyata subscriber dan juga penonton setia di channel YouTube Hai Standard Workshop dan juga di semua sosial media Hai Standard Workshop. Dan ternyata Mas Sani ini adalah salah satu teman dari salah satu konsumen kita. Nah, jadi di sini Mas Sani ini direkomendasikan oleh temannya ini untuk konsultasi dan juga minta saran karena Mas Sani ini berencana untuk upgrade atau bore up motor Honda Vario 150-nya. Nah, di sini Mas Sani bercerita kalau selama ini dia sudah cukup lama main motor. Dia main motor itu sekitar dari kelas 1 SMP. Dia sudah mulai kenal motor dan sekarang kalau nggak salah infonya itu Mas Sani sudah kelas 3 SMA. Nah, di sini Mas Sani baru pertama kali ingin main mesin. Karena sebelumnya ini Mas Sani ini fokus di bagian luar saja. Jadi Mas Sani ini kayak variasi-variasi suspensi, kaki-kaki atau dari look motornya itu dia benar-benar mainnya di sana. Dan sekarang Mas Sani ini minta untuk diracikkan paketan bore up untuk Varionya ini dengan spek piston 62. Nah, tapi di sini setelah berbincang-bincang dengan Mas Sani, ternyata Mas Sani ini minta saya jelaskan secara detail. Jadi Mas Sani ini karena dia orang awam, nah jadi dia mau itu penjelasannya itu lebih detail lagi. Dan sampai akhirnya Mas Sani ini minta kalau bisa dibuatkan video seperti ini dan juga dijelaskan part-partnya karena sebelumnya saya sudah kirimkan katalog ke Mas Sani. Jadi saya minta kira-kira ini Mas Sani untuk katalognya yang cocok yang mana. Dan setelah itu Mas Sani ada beberapa pilihan dan di sini untuk paketannya ini Mas Sani minta dijelaskan dengan beberapa opsi juga. Dan Mas Sani juga minta dibuatkan estimasi harga dari paketannya ini. Nah, karena kebetulan di sini Mas Sani belum paham sama sekali, akhirnya Mas Sani ini minta saya buatkan video benar-benar penjelasan detailnya. Dan di sini juga saya sudah buatkan, saya sudah coba gambarkan ke Mas Sani bagaimana sih setup dari mesinnya ini atau bagaimana racikan untuk mesin motor Mas Sani ini. Dan setelah lama berbincang, ternyata Mas Sani ini membutuhkan motor ini akan digunakan setiap hari untuk sekolah. Jadi di sini Mas Sani mempertimbangkan yang penting motornya awet karena motor ini satu-satunya yang saya gunakan untuk sekolah. Nah, Mas Sani berpesan seperti itu dan saya coba racikan paketannya yang aman untuk Mas Sani. Dan di sini Mas Sani juga menyawer untuk dibuatkan video seperti ini dan dijelaskan secara detail. Dan terima kasih untuk Mas Sani karena berkat Mas Sani di sini memberikan sedikit ide kalau saya itu diminta untuk buat konsultasi VIP. Nah, jadi menurut Mas Sani, sepertinya konsultasi ini sangat dibutuhkan, terutama untuk orang-orang atau teman-teman yang seperti Mas Sani ini, yang mau bore up tapi masih bingung, pilih partnya bagaimana, setup mesinnya bagaimana. Jadi Mas Sani ini menyarankan saya membuat konsultasi VIP. Dan saya coba buat dulu, jadi Mas Sani saya sudah kabarkan kalau saya coba buat dulu Mas, karena saya belum tentu ada waktu buat video seperti itu. Tapi di sini Mas Sani kekeh, saya nggak peduli Masnya kapan buatkan, yang penting saya sudah minta dibuatkan Mas. Jadi kalau Masnya sempat tolong dibuatkan, karena saya akan nunggu informasi dari Mas, baru saya akan melakukan proses bore up. Dan kebetulan Mas Sani ini dari luar kota. Kalau nggak salah Mas Sani ini dari Sulawesi atau enggak Kalimantan, saya lupa kemarin. Nah, tapi di sini saya coba buatkan videonya ke Mas Sani, karena saya juga merasa tidak enak dengan Mas Sani, karena kalau kita lihat Mas Sani ini memiliki pengalaman yang kurang menyenangkan di bengkel sebelumnya. Karena infonya sebelumnya itu dia pernah upgrade kirian dan juga ganti noken. Tapi setelah beberapa bulan digunakan, motornya ini trouble dan ternyata setelah dibongkar, part-partnya itu tidak ada yang diganti. Contohnya noken as itu hanya dikendorkan selang klepnya, kemudian dipapas sedikit katanya karena ada bekas amplas. Kemudian untuk kiriannya itu hanya diganti roller dan perspeedy, sedangkan rumah roller itu tidak dirubah atau di custom sama sekali. Nah, ini yang menyebabkan kenapa Mas Sani minta saya buatkan racikan mesin spek bore up 62. Nah, di sini juga saya sudah buatkan untuk Mas Sani. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin sama dengan Mas Sani, karena di sini Mas Sani minta saya share videonya ini agar mungkin nanti teman-teman yang
sama dengan Mas Sani mengalami hal yang sama, jadi bisa, mencontoh atau mengambil data ini untuk teman-teman gunakan atau aplikasikan di motornya juga. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk setup-nya untuk motor spek 62 untuk Honda Vario. Kebetulan ini requestan dari Mas Sani. Nah, di sini Mas Sani sudah konsultasi VIP, minta saya jelaskan secara detail. Jadi di sini sudah saya buatkan katalognya. Nah, di sini saya akan jelaskan juga mulai dari blok, piston, TB, cam, peer clap, injektor, ECU, banana, terus kemudian ada air radiator, knalpot sampai kirian. Nah, di sini saya jelaskan satu-satu ke Mas Sani bagaimana setupnya yang aman. Nah, di sini saya harap Mas Sani tonton video ini sampai akhir karena ini sesuai dengan permintaan dari Mas Sani. Jadi langsung aja nih kita masuk ke pembahasan. Oke, yang pertama di sini speknya ini spek 62 dan catatannya di sini adalah Mas Sani ini request motor ini akan digunakan untuk harian sekolah. Jadi di sini pertimbangannya adalah bagaimana caranya kita setup bore up-nya ini agar tentunya awet. Karena di sini Mas Sani sudah benar-benar minta kalau yang penting motornya awet, Mas. Kencang bonus, yang penting awet dulu. Nah, di sini karena ini pengalaman pertama dari Mas Sani, jadi di sini saya sudah setupkan. Pertama di sini untuk bagian blok. Nah, di sini untuk bloknya saya akan menggunakan blok cast iron yang double coolant dari BRT. Nah, di sini untuk kenapa saya menyarankan menggunakan blok double coolant ini, karena blok BRT ini memiliki sirip yang dimana sirip ini berfungsi melepas panas. Jadi selain pendinginan dari air radiator, di sini kita juga pendinginan dapat dari sirip-siripnya nih untuk di bagian bloknya nih. Nah, ini juga salah satu blok yang paling saya suka. Nah, jadi untuk beberapa bore up di Vario pasti saya menggunakan blok double coolant ini. Nah, jadi seumpama nanti misalkan water pump kita macet, kemudian air radiator kita berkurang, kita nggak terlalu khawatir motor akan terjadinya overheat karena masih ada sirip blok yang membantu proses pendinginannya. Nah, itu yang kenapa saya sampai saat ini selalu merekomendasikan teman-teman ketika bore up menggunakan atau spek 62, saya selalu sarankan menggunakan blok BRT yang double coolant seperti ini. Nah, kemudian lanjut untuk di bagian piston. Nah, di sini piston saya akan gunakan piston yang forget. Nah, untuk piston di sini kenapa saya menggunakan forget? Karena motor ini akan digunakan untuk harian. Hampir setiap hari akan digunakan untuk sekolah. Jadi di sini saya mempertimbangkan agar lebih awet juga. Jadi untuk piston di sini saya pakai yang forget. Nah, sedangkan untuk kompresi karena ini untuk harian, jadi saya ambil yang paling aman. Kompresi nanti saya akan gunakan 10,5 atau mungkin dari teman-teman Pertamax banyak nanti bisa menggunakan kompresi di maksimal di 11,5 atau gunakan 11. Jadi range kompresinya itu bisa menggunakan 10,5, 11 dan maksimal di 11,5. Nah, dan untuk clearance atau mendem piston nanti Mas Sani bisa gunakan 1 sampai 1,2 mili. Nah, agar piston tidak rawan menabrak klep, begitupun sebaliknya. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang tidak memahami atau tidak memperhatikan bahwa clearance itu sangat berpengaruh ke keawetan mesin juga. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan, rata-rata kalau saya itu acuan ngambil clearance itu adalah dari piston standar motor pabrikan. Contohnya, pabrikan itu clearance-nya rata-rata di angka 1 mili sampai 1,2 mili. Nah, dan motor-motor yang standar pabrikan itu pasti awet. Nah, saya acuannya dari sana. Kemudian untuk kompresi nanti kita mainkan dari kubah head ataupun dum piston kita mainkan dari sana. Yang penting clearance-nya kita buat seaman mungkin dulu. Oke, lanjut di sini di bagian TB. Nah, untuk TB di sini saya mungkin menyarankan Mas Sani menggunakan TB berukuran 32 mili. Nah, kenapa ukuran 32? Karena seperti yang kita tahu, untuk untuk klep standar Vario itu ada di 2923. Nah, di sini biasanya untuk menentukan diameter TB, saya acuannya itu di klep in. Nah, jadi cara saya biasanya untuk menentukan diameter TB itu untuk harian touring itu biasanya sama dengan diameter klep in plus atau plus 2 dari diameter klep in. Sedangkan teman-teman yang butuh top speed panjang itu teman-teman bisa gunakan plus 4 dari diameter klep in. Itu sudah sangat maksimal kalau menurut pengalaman saya. Jadi karena ini motor Mas Sani digunakan untuk harian touring, di sini saya tambah plus menggunakan TB yang ukuran 32. Sebenarnya kalau kita hitung harusnya menggunakan TB ukuran 31. Berhubung di sini TB ukuran 31 jarang, jadi saya naik langsung ke 32. Alasan yang lain juga kenapa saya gunakan 32 ini, karena motor Mas Sani pasti paling dibutuhkan adalah torsi, karena motor ini stop and go.
Nah, tapi untuk mengimbangi putaran atas, mungkin sesekali nanti Mas Sani butuh top speed, Mas Sani masih bisa mendapatkan top speed-nya karena ukuran TB-nya yang cukup besar. Sedangkan kenapa saya tidak menggunakan ukuran 34? Karena apabila saya paksakan menggunakan 34, nanti akselerasi di motor Mas Sani ini pasti akan drop karena TB yang terlalu besar. Pasti nanti portingan pun akan menyesuaikan jadi lebih besar. Biasanya kalau portingan terlalu besar, itu mengakibatkan putaran bawah di motor kita itu kurang enak, kurang responsif. Karena portingannya terlalu besar dan TB-nya terlalu besar. Tapi kelebihannya itu adalah di putaran atas, nafasnya pasti sangat panjang. Tapi berhubung di sini sesuai dengan kebutuhan Mas Sani, harian sekolah, pasti yang dibutuhkan adalah stop and go atau bawah ke tengah. Kalau atas, oke lah saya akan bantu dengan TB yang 32 untuk mendapatkan top speed-nya. Nah, itu untuk bagian TB-nya. Lanjut di bagian noken as. Nah, di sini ada noken as. Nah, di sini noken as saya akan menggunakan tipe T2. Kenapa T2? Karena menurut saya T2 ini cocok untuk stop and go dan juga top speed. Nah, ini juga adalah noken andalan saya di bengkel Standard Workshop. Jadi ketika saya bawa Vario, itu rata-rata saya gunakan tipe T2. Karena karakter T2 ini menurut saya stop and go dapat, top speed juga dapat. Nah, untuk membantu top speed, kita bisa carikan dari TB. Kita ambil celah dari TB, TB-nya kita besarin, itu masih bisa ketemu top speed-nya. Nah, itu kenapa saya menggunakan noken T2. Sedangkan T1, menurut saya akselerasi itu pasti jauh lebih enak dari T2. Tapi untuk ngejar top speed, itu seperti tertahan. Makanya saya selalu menyarankan kalau borap-borap 62 sampai ke harian touring, pasti saya rasakan menggunakan tipe T2. Nah, itu karena untuk T2 ini adalah salah satu noken as andalan kalau saya bawa Vario di bengkel High Standard Workshop. Nah, kemudian lanjut di sini untuk bagian pear clap. Nah, ini pear clap yang mungkin banyak teman-teman beranggapan pear clap yang bagus itu adalah pear clap yang keras. Nah, di sini sebenarnya karena untuk data noken as dari T2 ini lipnya itu sekitar 7,9 dengan overlap 2,3. Jadi saya mengganti pear clap dengan yang lebih kenyal. Nah, di sini mungkin teman-teman masih kaget kok saya bilangnya kenyal bukannya keras. Nah, di sini mungkin banyak teman-teman yang beranggapan floating itu diakibatkan karena pear clap yang kurang keras. Nah, itu menyebabkan kenapa teman-teman sering mengganti pear clap yang lebih keras. Padahal bukan karena pear clap yang kurang keras penyebab dari floating, tapi pear clap yang telat menutup. Nah, itu yang menyebabkan kenapa terjadi floating. Nah, logikanya ketika klep membuka, ketika kita menggunakan pair klep yang keras, otomatis mesin butuh tenaga lebih besar untuk membuka klep karena pair klepnya yang keras. Nah, sedangkan ketika menutup, itu sudah tidak ada beban di bagian mesin. Nah, di sanalah kita membutuhkan pair klep yang cepat balik, yang kenyal. Nah, untuk menghindari terjadinya floating. Karena floating itu disebabkan karena pear clap yang telat nutup, bukan telat membuka. Karena nggak mungkin telat membuka, karena klep itu didorong oleh noken as dan rocker arm, pasti klep itu tidak akan telat membuka. Tapi sedangkan menutup, itu hanya mengandalkan pegas dari pair clap. Nah, jadi kenapa saya mengatakan pair clap yang bagus itu adalah pair clap yang kenyal, bukan yang keras. Nah, itu kenapa saya selalu menyarankan cari pair clap yang kenyal, bukan yang keras. Nah, sedangkan untuk di head, nah kebetulan karena headnya di sini menggunakan head standar, di sini saya tidak tampilkan headnya. Kemudian di sini untuk head standar, nah tetap menggunakan head standar ini dan boleh di porting. Nah, ukuran portingannya nanti Mas Sani bisa menggunakan ukuran 26 sampai 27. Atau nanti Mas Sani sekiranya merapikan saja alurnya itu atau arah dari portingan itu karena portingan head Vario 50 itu saya rasa sudah cukup besar. Jadi biasanya saya itu jarang membesarkan lagi. Saya hanya merapikan sedikit-sedikit. Paling yang berubah angkanya itu sekitar 0,5 dan maksimalnya sekitar 1 mili dari ukuran standar itu. Saya hanya merapikan saja. Karena kalau menurut saya bentuk dan juga aliran itu sudah cukup bagus untuk Vario 150. Nah, kemudian lanjut untuk bagian injektor. Nah, di sini injektor. Nah, injektornya ini di sini saya akan menggunakan yang 180 cc. Karena biasanya saya menentukan ukuran injektor itu acuannya adalah cc motor teman-teman. Jadi cc motor kita itu berapa, nanti acuannya itu untuk menentukan ukuran injektor. Nah, jadi biasanya saya untuk motor-motor harian acuannya seperti ini. Misalkan cc motor saya itu 200 cc. Saya akan menggunakan injektor 180 cc atau 200 cc
atau 220 cc. Jadi perhitungannya seperti ini. Min 20 cc dari cc motor atau sama dengan cc motor atau lebih 20 cc dari cc motor. Nah, saya biasanya menentukan ukuran injektor itu berdasarkan cc motor. Jadi acuannya nggak akan beda jauh dari cc motor yang sedang kita kerjakan. Nah, berhubung ini Mas Sani cc motornya itu 175 cc dan injektor 175 cc itu sangat jarang, jadi saya menyarankan menggunakan yang 180 cc yang mendekati. Nah, ini biasanya saya gunakan juga 180 cc. Ini cukup baik daripada kita menggunakan yang lebih kecil. Karena untuk mengantisipasi agar duty cycle dari injektor kita ini tidak lebih dari 80%. Karena motornya ini akan digunakan untuk harian, apabila lebih dari 80%, otomatis injektor Mas ini tidak akan awet. Jadi itu rawan sekali terjadinya jebol injektor. Nah, jadi mungkin teman-teman jarang yang tahu kalau injektor itu bisa jebol. Jadi injektor jebol itu dia netes. Dia netes. Ketika kita kunci kontak on, itu biasanya injektornya netes atau berembun. Nah, itu tidak boleh. Injektor itu menyemprot hanya sesuai dengan perintah dari ECU, bukan dari kemauannya sendiri. Nah, apabila sampai netes, itu berarti injektornya jebol dan harus diganti. Nah, itu kenapa saya menyarankan agar duty cycle-nya tidak lebih dari 80%, kita gunakan minimal min 20 cc dari ukuran cc motor, atau sama dengan cc motor, atau plus 20 cc dari cc motor. Nah, itu cara menentukan ukuran injektornya. Kemudian lanjut, di sini ada ECU. Nah, di sini ECU-nya menggunakan ECU Juken 5 Plus tipe dual band bisa, racing turbo bisa, atau yang super pro juga bisa. Itu bebas. Nah, tapi di sini ECU-nya ini saya menyarankan yang Juken dual band aja. Nah, Juken dual band ini kan sudah ada dua memori. Satu memori Mas Sani bisa masukkan file settingan untuk normal, kemudian kedua yang core 2-nya nanti terserah Mas Sani mau mode helikopter atau timing kuda, bisa Mas Sani masukkan langsung. Nah, di sini untuk settingan dari ECU, di sini saya mungkin bisa menyarankan Mas Sani untuk ECU ini, karena seperti yang kita tahu, ECU ini adalah otak dari motor injeksi. Pastikan lagi sensor-sensor di motor Mas Sani itu benar-benar bagus. Karena sinyal-sinyal ini sensor-sensor ini adalah sebagai kaki tangannya ECU. Jadi ECU itu mengolah data sesuai dengan sinyal yang dikirim dari sensor-sensor yang ada pada motor Mas Sani. Jadi pastikan sebelum Mas Sani boot up, sensor-sensor semua motor Mas Sani itu benar-benar normal. Biar sinyal yang dikirim ke ECU itu tidak berantakan. Nah, sedangkan untuk settingan ECU di sini mungkin untuk teman-teman yang lain juga, ketika setting ECU juga saya sarankan menggunakan sensor wideband atau FR meter. Nah, di sini untuk FR meternya bisa menggunakan tipe wideband, dan untuk settingannya di sini saya sarankan untuk Mas Sani, untuk putaran atas Mas Sani bisa setting nilai FR-nya sekitar 12,3 sampai 12,5. Nah, kenapa lebih basah? Karena seperti yang kita tahu, ketika kita posisi full gas, itu tentunya udara itu sangat banyak masuk kurang bakar. Dan di sana kita butuh bahan bakar juga yang lebih banyak. Dan kenapa nilai FR-nya cukup basah di angka 12,3? Karena selain bahan bakar ini untuk menunjang atau menambah nafas motor kita, ada beberapa bagian bahan bakar yang tidak terbakar sempurna, itu bisa menjadi pendingin di dalam ruangan mesin. Jadi istilahnya ada pendingin langsung dari sisa bahan bakar, mulai mendinginkan kepala piston sampai pendinginan klep. Itu sangat berguna untuk durability tentunya. Nah, begitupun untuk ketika top speed, biasanya kalau motornya terlalu kering, top speed itu pasti nggak akan bisa jalan. Tapi kalau terlalu basah, biasanya motornya terlalu panjang. Nah, karena ini untuk membantu putaran atas, saya sarankan Mas Sani setting AFR di putaran atas itu menggunakan 12,3 sampai 12,5. Nah, sedangkan di putaran tengah itu gunakan nilai FR sekitar 12,8 sampai 13. Lebih kering lagi. Nah, kemudian untuk putaran bawah, putaran rendah ketika TPS bukaan 2% sampai 35%, itu Mas Sani usahakan nilai FR-nya sekitar angka 13 sampai 13,3. Alasannya adalah biar motor Mas Sani nggak berbet-berbet, kemudian ketika Mas Sani jalan pelan, motornya itu nggak bau bensin. Karena kalau nilai FR-nya terlalu basah di putaran bawah, biasanya motor kita berbet, atau enggak motor kita tuh bau bensin pas jalan pelan. Nah, itu untuk mengantisipasi hal seperti itu, karena apabila kita biarkan, biasanya pertama yang cepat aus adalah busi. Busi kita akan cepat mati. Karena nilai AFR atau campuran bahan bakarnya terlalu banyak. Itu bisa menyebabkan busi kita mati, kemudian kerak pembakaran yang di ruang mesin kita itu kurang bersih. Itu cepat sekali kotor, karena hasil pembakaran yang tidak sempurna. Nah, itu kenapa saya membuat
3 tangga, putaran bawah nilai FR 13 sampai 13,3, putaran tengah 12,5 sampai 12,8, sedangkan putaran atas menggunakan nilai FR 12,3 sampai 12,5. Nah, karena di sini kita nyeting ECU, jangan lupa setting permintaan sesuai dengan yang dibutuhkan mesin dulu. Untuk nyeting yang lain itu terakhir, untuk mode-modenya itu terakhir, yang jelas setting dulu sesuai dengan yang dibutuhkan motor Masani. Jadi jangan sembarangan nyeting angkanya ditambah atau dikurangi, tapi sesuaikan dengan yang dibutuhkan sama mesinnya Masani. Biar mesinnya Masani awet, kemudian hasilnya enak, dan tentunya ketika settingan sudah ketemu, nanti permasalahan yang mungkin banyak teman-teman alami settingan ECU juga berubah-ubah, itu pasti terbantahkan sendiri. Nah, yang pasti tentukan dulu nilai FR-nya, kemudian pastikan sensor-sensor dari motor Masani ini benar-benar normal. Lanjut di bagian radiator. Untuk banana ini sudah satu set dengan TB. Jadi mungkin saya nggak perlu jelasin. Tapi di sini saya akan jelaskan di bagian air radiator. Nah, di sini untuk bore up 62 ini Masani masih bisa menggunakan radiator standar. Jadi radiator motor Masani itu bisa Masani tetap gunakan, tapi dengan catatan airnya itu jangan gunakan yang standar. Nah, di sini saya merekomendasikan Masani dua brand. Nah, di sini kedua brand ini yang saya gunakan juga di bengkel Standard Workshop. Pertama di sini ada Ipon. Nah, mungkin teman-teman yang mungkin sudah merasakan air radiator Ipon, coba komen di kolom komentar. Nah, air radiator Ipon ini saya rasa yang menurut saya untuk saat ini yang paling bagus yang pernah saya gunakan, dan hasilnya pun sangat-sangat saya rekomendasikan untuk Masani. Karena di beberapa motor yang sudah saya mulai dari King, Honda Sonic, CBR, itu ketika bore up menggunakan radiator standar, ketika saya menggunakan air radiator dari Ipon ini hasilnya sangat-sangat adem. Jadi suhu mesin itu tetap stabil. Nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Karena apabila terlalu panas, mesin kita terjadi overheat, oli cepat menguap, nah itu bisa menyebabkan motor kita nge-jam. Tapi kalau terlalu dingin, biasanya motor kita akan berebet-berebet. Nah, kenapa bisa terlalu dingin dan kenapa bisa berebet? Karena sensor EOT atau ECT itu membaca bahwa motor ini suhunya masih dingin. Jadi dia otomatis menambah bahan bakar agar suhu mesin kita cepat naik mencapai suhu kinerjanya. Nah, kemudian di sini kalau mungkin Mas Ani, mungkin ada nggak Mas yang lebih murah dari Ipon? Nah, di sini saya bisa merekomendasikan yang Lupromek. Kenapa Lupromek? Atau cara gampangnya gini, di setiap kemasan air radiator itu pasti mencantumkan ada yang namanya nih campuran air berapa persen, kemudian adiktifnya berapa persen. Nah, untuk Lupromek ini kebetulan campurannya 50-50. Jadi perbandingannya 1:1. Misalkan kapasitas satu botol ini kan 1 liter. Nah, setengah liternya air biasa, setengah liternya itu adiktif. Jadi dicampur menjadi 1 liter. Itu menurut saya cukup bagus. Karena kebanyakan yang di pasaran itu air radiator rata-rata lebih banyak airnya daripada adiktif yang untuk memang mendinginkan mesin dan juga merawat biar tidak karatan di dalam mesin. Itu biasanya adiktifnya itu pasti lebih sedikit. Nah, kebetulan di Lupromek ini dia 50-50 dan harganya cukup murah. Nah, itu kenapa saya menyarankan Mas Sani menggunakan air radiator dari Lupromek ini. Sedangkan dari Ipon ini kebetulan Ipon tidak menyebutkan campurannya berapa, tapi saya coba kemarin sempat compare dan juga berbandingin mulai dari motor King, CBR, Sonic, dan juga di KTM. Itu saya coba kedua air radiator ini, tapi memang air radiator dari Ipon ini masih cukup bagus. Dia jauh di atas air Lupromek ini. Tapi kalau dibandingkan dengan yang merek lain, saya lebih memilih menyarankan Mas Sani menggunakan yang Lupromek. Nah, ini untuk air radiator. Lanjut untuk bagian knalpot. Nah, untuk knalpot di sini ukurannya, nah ini sebagai contoh aja, saya tidak menyarankan merek ini karena di sini disclaimer dulu, saya tidak disponsori atau diapapun oleh merek ini. Saya hanya memberikan referensi ke Mas Sani. Jadi untuk ukuran knalpot di sini Mas Sani bisa menggunakan ukuran 28, 32, 35 atau 38. Dan bentuknya Mas Sani bisa gunakan bentuk seperti ini atau bebas. Mas Sani tergantung selera, yang jelas yang penting itu ukurannya. Ukurannya 28, 32, 35 atau 38 untuk belakangnya. Kalau memang Mas Sani nggak suka yang berisik, bisa gunakan 35, atau mungkin kalau menurut Mas Sani 35 ini suaranya terlalu adem, butuh yang lebih besar lagi, gunakan yang ukuran 38. Intinya ukurannya, bukan dari knalpotnya.
Kalau knalpotnya semahal apapun tapi ukurannya nggak sesuai dengan spek motor kita, itu tidak akan enak. Dan ingat, knalpot itu bisa menghilangkan power motor kita sampai 10 horsepower. Nah, karena itu menurut pengalaman saya pernah garap CRF, itu menggunakan knalpot salah satu merek, itu hasil powernya di mentok 25 horsepower. Nah, setelah saya coba ganti knalpot dengan merek yang lain, itu hasilnya tembus 37 horsepower hanya mengganti knalpot. Nah, itu kenapa saya menyarankan Mas Sani, yang penting ukuran. Ukurannya itu pakai ukuran 28, 35, 32, 35 atau 38. Yang 35, 38 ini Mas Sani silahkan pilih sesuaikan dengan selera Mas Sani. Nah, itu untuk bagian knalpot. Sedangkan untuk kirian, nah di sini untuk kiriannya saya menyarankan Mas Sani menggunakan paket puli dari BRT ini karena di sini sudah satu paket. Mulai dari rumah roller, kemudian tutupnya ada P-bel, di sini ada perspeedy, ada roller. Nah, jadi Mas Sani sudah dapat komplit. Jadi Mas Sani tinggal coba sesuaikan dengan karakter dari motor Mas Sani atau Mas Sani sendiri sesuaikan dengan karakternya. Karena jujur untuk kirian ini sangat sulit kita setting karena setiap orang itu karakternya berbeda-beda. Dan kenapa saya tidak pernah berani pukul rata? Oh, kirian itu misalkan Vario Borap itu ukuran rollernya sekian, itu yang paling enak. Kalau menurut saya itu bukan hal yang pasti. Jadi untuk namanya roller, PRSPT itu disesuaikan dengan eh, kebutuhan dari Mas Sani sendiri. Untuk PRSPT mungkin saya bisa sarankan gunakan 20%. Tenang, 20% ini tidak akan gerung, dia masih aman. Jadi Mas Sani bisa gunakan yang 20%. Itu masih enak. Nah, ini dia untuk Mas Sani. Setupnya untuk spek 62 untuk Vario Mas Sani. Jadi nanti Mas Sani silahkan dipikirkan dan dipahami dulu video ini. Seumpama kalau Mas Sani ngerasa penjelasan saya ini masih ada yang kurang, silahkan Mas Sani japri saya, nanti saya bantu jelaskan lagi. Dan untuk estimasinya di sini juga sudah saya buatkan. Untuk estimasi di sini karena Mas Sani pilih paket borap nomor 3, jadi harga paket borap nomor 3 itu di 4.404.000. Sedangkan biaya bubut coak itu di 100.000, paket kirian 600.000. Nah, dan knalpot range-nya itu saya lihat di e-commerce itu harganya sekitar 700.000. Kemudian oli full sintetik, nah oli mesin yang full sintetik, saya sarankan Mas Sani ketika sudah bore up, olinya itu gunakan yang full sintetik. Nah, di sini harga range oli full sintetik itu sekitar 125 ribuan. Kemudian air radiator Ipon saya cek di e-commerce juga harganya sekitar 175.000. Jadi totalnya itu di 6.104.000. Itu untuk paket bore up 62 ini Mas Sani. Nah, sebenarnya kemarin Mas Sani minta saya juga sesuaikan dengan jasa juga, Mas. Nah, tapi saya tidak sanggupi karena menurut saya setiap daerah, setiap bengkel jasanya itu berbeda-beda. Jadi nanti Mas Sani silahkan tentukan sendiri mau pilih bengkel yang mana. Dengan jasanya itu Mas Sani silahkan tentukan sendiri. Karena untuk patokan harga saya tidak berani menentukan karena setiap bengkel pasti punya harga yang berbeda-beda. Nah, di sini saya juga sudah siapkan spek lengkap. Nah, jadi spek lengkapnya itu seperti ini. Untuk ECU menggunakan ECU Juken 15 tipe dual band, kemudian ukuran piston 62, kemudian tipe noken as T2 BRT, kompresi di 11,5 banding 1, jadi nanti seumpama 11,5 bahan bakar menggunakan Pertamax biru. Kemudian ukuran TB 32, kemudian injektor yang 180 cc, hole-nya bebas, terserah Mas Sani cari ukuran injektor bebas. Sedangkan untuk ukuran porting bisa menggunakan 26 sampai 27 atau diratakan. Jadi untuk portingan ini jangan terlalu besar karena ingat kebutuhan Mas Sani tadi digunakan untuk harian dan juga untuk sekolah. Jadi jangan terlalu besar biar akselerasi itu tetap dapat. Kemudian untuk ukuran knalpot di sini Mas Sani gunakan ukuran 28, 32, 35 atau 38. Sumpama tidak ada 32, adanya 28, 35, kemudian 38 itu bisa. Yang penting ukuran depannya ini 28. Karena apabila terlalu besar, nanti motor Mas Sani akan ngempos. Bawahnya itu pasti lelet. Nah, itu nanti yang menjadi komplainan Mas Sani ke saya juga. Jadi, untuk mengantisipasi, ukuran knalpot yang sesuai itu ukurannya 28. Kemudian untuk perspeedy, nah perspeedy gunakan yang 20% atau 2000 rpm. Tapi di sini untuk 20% BRT itu tidak 2000 rpm. Jadi dia sekitar 1700 sampai 1800 rpm. Kalau kita bandingkan dengan tipe-tipe perspeedy yang acuannya itu rpm. Karena menurut saya per itu bukan acuannya rpm tapi persentase. Nah, kebetulan ini perspeedy-nya 20% lebih keras dari standar. Jadi saya rasa ini sudah sangat cukup ketika Mas Sani gunakan untuk harian sekolah.
Kemudian roller gunakan 11 gram rata. Nah, ini sebelum Mas Sani otak-atik, gunakan roller 11 gram rata dulu, kemudian persentinya gunakan yang 1500, kemudian Mas Sani coba motornya. Nanti seumpama nanti kurang lebihnya Mas Sani bisa sesuaikan dari ukuran rollernya. Jangan langsung nyilang atau ukurannya dicoba-coba beda-beda. Tapi kalau yang namanya setup kirian, saya sarankan rata dulu. Kita pukul rata dulu, baru kita setting pelan-pelan. Nah, dengan kirian ini jangan acuan dengan yang lain, tapi acuan dengan yang Mas Sani rasakan. Karena untuk setting kirian ini cukup susah, dan juga menurut saya setting kirian ini sangat cepat berubah. Jadi misalkan sekarang sudah paling enak, kita gunakan 1 bulan, 2 bulan pasti akan berubah. Nah, itu kenapa saya bilang kalau kirian ini sesuaikan dengan kebutuhan Mas Sani. Dan kalau saran saya, biar motornya awet, kiriannya awet, Mas Sani bisa menggunakan si kirian dari BRT atau Mas Sani gunakan yang full standar. Jadi Mas Sani tinggal kerok aja. Untuk di bagian ini stoppernya Mas Sani kerok, tapi derajat puli semua itu standar. Agar motor Mas Sani lebih awet, pibelnya awet, rollernya awet, dan bagian kampas ganda juga jauh lebih awet. Nah, ini dia untuk hasil konsultasi dari Mas Sani. Jadi kira-kira menurut Mas Sani bagaimana? Di sini untuk spek bore up 62 atau 175 cc dengan kebutuhan harian sekolah dengan estimasi biaya di 6.104.000 dengan spek lengkap, cucukan 15 dual band, piston 62, noken T2, kompresi 11,5, ukuran TB32, injektor 180 cc, kemudian ukuran portengan antara 26 sampai 27 mili atau diratakan saja. Kemudian ada knalpot ukurannya 28, 32 atau 35 dan 38. Kemudian untuk perspeed-nya gunakan yang 20%, roller gunakan 11 gram dan persenti yang 1500 rpm. Nah, nanti ini Mas Sani saya akan kirimkan hasilnya ini ke Mas Sani, atau mungkin nanti setelah video ini tayang Mas Sani ada yang mau ditanyakan silahkan japri saya akan coba bantu jelaskan yang dimana bagian yang Mas Sani masih kurang paham. Dan untuk teman-teman yang lain kira-kira bagaimana? Mungkin ada teman-teman yang lain yang sudah menggunakan setup seperti ini, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti untuk teman-teman yang lain juga bisa menjadi acuan ketika mau bore up motornya. Nah, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman dan juga semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari Mas Sani. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.